Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita bersama, channel Pojok Inggris. Dan pada video kali ini, materi kita masih tetap di materi yang sama, yaitu trik cepat menjawab soal TOEFL. Namun materi kita pada video kali ini adalah strategi yang ke-10, yaitu membahas tentang reduce adjective clause. Apa sih reduce adjective clause itu? Penasaran kan? So, mari kita ikuti pembahasan materi strategi ke-10 tentang reduce adjective clause. Oke, langsung saja materi kita kali ini adalah tentang trik cepat menjawab soal TOEFL structure bagian strategi ke-10, yaitu membahas tentang reduced adjective clause. Apa definisi daripada reduced adjective clause? Mari kita lihat. Definisinya adalah kalimat dalam bahasa Inggris ada kalanya berbentuk sempurna. Yang dimaksud berbentuk sempurna itu adalah elemen-elemen dalam kalimatnya ditampilkan semua. Jadi semua unsur dalam kalimat, baik subjek, verb maupun connectornya ditampilkan semua. Itu namanya kalimat yang sempurna. Namun ada kalanya juga kalimat dalam bahasa Inggris berbentuk tidak sempurna. Yang dimaksud berbentuk tidak sempurna, ada beberapa bagian dalam kalimat yang sengaja diomit atau dihilangkan, seperti subjeknya, connectornya maupun to be-nya. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua, ada yang sempurna, berbentuk sempurna, ada yang beberapa bagian sengaja dihilangkan. Oke, ini contoh kalimat yang sempurna dan kalimat yang beberapa bagian dari kalimat yang dihilangkan. Contoh nomor 1, John should meet the doctor who is checking his medical patient now. Maknanya ini, John harus menemui dokter yang sedang mengecek pasiennya sekarang. Ini kalimat nomor 1 ini adalah kalimat yang sempurna. John jadi subjek di kalimat pertama, kemudian should meet jadi verb di kalimat pertama, berarti sudah satu kalimat. Kemudian who jadi subjek sekaligus jadi connector, kemudian is checking jadi verb di kalimat kedua. Ini contoh kalimat yang terdapat adjective clause-nya. Kok bisa tahu bahwa ini kalimat yang mengandung adjective clause? Karena ada connector who. Ya, jadi ini kalimat nomor 1 ini adalah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna seperti ini nanti bisa dihilangkan atau bisa dibuang beberapa bagian dalam kalimatnya. Menjadi John should meet the doctor checking his medical patient now. John harus menemui dokter yang sedang mengecek pasiennya sekarang. Yang dihilangkan itu adalah who dan is-nya. Di sini ada bacaan omit who is. Maksudnya yang dihilangkan itu adalah who dan is-nya. Ini. Maknanya sama ya. Hanya saja yang kalimat nomor 2 itu memperpendek dari kalimat yang nomor 1. Sama, secara makna sama, cuman kalau dalam writing kalimat nomor 2 ini terlihat lebih bagus ketimbang kalimat yang pertama. Nomor 3, although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Kalimat nomor 3 ini kalimat yang lengkap ya. Karena ini it jadi subjek, was jadi verb, kemudian the exam jadi subjek, took jadi verb.
Ada dua kalimat dengan satu connector. Konektornya mana? Yaitu although. Kalimat nomor 3 ini adalah kalimat yang mengandung adverb clause karena konektornya pakai although. Ini lengkap ya, maknanya walaupun tidak terlalu sulit, the exam, ujian itu took a lot of time, menghabiskan banyak waktu. Ketika dihilangkan, mau diomit ya, mau dibuang bagian kalimatnya menjadi although not really difficult, the exam took a lot of time. Walaupun tidak terlalu atau tidak sungguh-sungguh sulit, the exam, ujian itu took a lot of time, menghabiskan banyak waktu. Yang diomit itu adalah it dan was-nya ini. It dan was-nya. Jadi, kalimat yang bisa di-reduce, yang bisa dihilangkan beberapa bagiannya itu adalah kalimat yang mengandung dua klausa. Kalau enggak adjective clause, yang pertama seperti contoh nomor 1 ini adjective clause, atau kalau enggak adverb clause. Jadi yang bisa dibuang itu hanya dua, yang bisa di-reduce istilahnya adalah adjective clause dan adverbial clause. Sekarang karena fokus kita di awal adalah tentang reduce adjective clause, maka pembahasan kita fokus kepada yang adjective clause yang dalam bentuk reducing. Cara mereduce adjective clause. Bagaimana cara mereduce adjective clause itu? Yang pertama, menghilangkan connector dan be verbnya. Jadi cara mereduce, membuang ya, atau mengurangi adjective clause itu adalah dengan cara menghilangkan atau membuang konektornya dan a verb yang berbentuk to be. Connector dalam adjective clause itu ada berapa? Ada 4 ya yang umum. Ada who, ada whom, kemudian ada which, ada that. Ada juga whose untuk kata milik dan atau pakai at which, pakai of which. Ada di strategi yang ke-9, silahkan dilihat di video yang ke-9. Ada who, ada whom, ada which, kemudian that, whose, dan of which. Silakan tonton di video ke-9. Jadi caranya hilangkan konektornya, kemudian verb yang berbentuk to be-nya. Contoh. Ini yang contoh yang pertama, the boy who is standing in the next door is George. The boy jadi subjek dari verb is yang di sini. Ya. Kemudian who jadi subjek dari verb yang is di sini sekaligus jadi konektornya. Ini namanya konektor adjective clause ya. Bentuknya, bentuk kalimat nomor 1 ini adalah complete form, bentuk yang sempurna, ada semua. The boy who is standing in the next door is George, maknanya anak laki-laki yang sedang berdiri di samping pintu itu adalah George. Ketika mau di-reduce ya, dalam bentuk reduce, maka buang konektornya sekaligus verb to be-nya menjadi the boy standing in the next door is George. Jadi yang di sini nih who dan is-nya langsung dibuang menjadi the boy standing in the next door is George. Maknanya sama, cuman yang reduce form ini lebih bagus dalam writing. Nomor 2, the TV which was purchased yesterday was luxurious. TV yang dibeli, purchased ini maknanya membeli karena ini pasif, dimaknai dibeli. TV yang dibeli kemarin itu mewah ya. Ini lengkap ya, lengkap semua. Subjeknya the TV, verbnya was yang ini, kemudian which ini jadi subjek dari verb was sekaligus which jadi connector. Ketika mau di reduce, maka which dengan was-nya langsung dibuang menjadi the TV purchased yesterday was luxurious. Yang nomor 3, the pitcher that is on the table is full of iced tea. Maknanya kendi
yang di atas bangku itu is full of iced tea. Penuh dengan es teh. Ini kalimatnya lengkap ya, tidak ada yang dibuang. The picture jadi subjek dari verb is yang di sini. Kemudian that jadi subjek dari verb yang ini is. Ya. Sekaligus jadi connectornya. Nah, jadi connectornya. Ketika mau dibuang, mau direduce, nanti tinggal membuang that dan is-nya menjadi the pitcher on the table is full of iced tea. Sekarang yang kedua, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, cara mereduce adjective clause yang kedua, bagian kedua. Kalau adjective clause-nya tidak terdiri dari be verb, nah, jadi kalau tidak ada verb yang berbentuk to be setelah connector, itu masih mungkin bagi kita untuk menampilkan adjective clause dalam bentuk reduced. Jadi kalau setelah connector bukan a verb to be, itu masih bisa direduce dengan syarat atau dengan catatan hilangkan konektornya tetap dibuang, kemudian ganti verbnya dengan bentuk verb ing. Bentuk verb apa saja ya, kalau tidak ada to be-nya itu langsung diganti dengan verb ing. Ya, contoh ini contoh nomor untuk yang nomor 2 ini, cara mereduce adjective clause yang nomor 2. The children who sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Ini kan setelah konektor who tidak menggunakan verb to be, tapi menggunakan bentuk verb 2, sat. Ini masih bisa direduce dengan syarat, nanti caranya who-nya dibuang tetap seperti yang pertama tadi. Kemudian sat ini, verb 2-nya ini diganti dengan verb ing, sehingga nanti menjadi the children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Maknanya, anak-anak yang sedang duduk di restoran mewah itu kesulitan untuk berbuat baik. Ya. Behave ini maknanya berbuat baik. Fancy maknanya mewah. Jadi sekali lagi, kalau verbnya bukan verb to be, tidak menggunakan verb to be, maka verbnya dirubah ke verb ing. Dari who sat menjadi sitting. Konektornya dibuang, verb 2-nya diganti dengan verb ing. Sekarang catatan, tidak semua adjective clause bisa direduce. Ya, jadi tidak semua adjective clause itu bisa direduce, bisa dibuang beberapa bagiannya. Adjective clause yang bisa direduce hanya adjective clause yang connectornya berposisi sebagai pengganti subjek. Jadi yang bisa direduce itu kalau konektornya yaitu pengganti subjek berupa who, which, dan that yang menggantikan subjek. Apa ciri-cirinya bahwa konektor itu menggantikan subjek? Biasanya konektor kalau menggantikan subjek itu setelah konektor langsung diikuti verb. Berarti konektornya menggantikan subjek. Kalau setelah konektor bukan verb, berarti bukan pengganti subjek. Contoh, Dave, whom we meet at the convention, is a well-known civil rights worker. Ini cannot, maksudnya cannot itu nggak bisa direduce, nggak bisa dibuang bagian kalimatnya, konektornya nggak bisa dibuang. Kenapa? Karena whom ini bukan pengganti subjek. Kok bisa ketahuan? Karena setelah whom bukan verb, tidak langsung diikuti verb melainkan subjek. Ini we. Jadi nggak bisa di reduce, harus dalam bentuk yang sempurna. Yang bisa di reduce itu kalau setelah connector berupa verb. Di sini kan subjek, berarti whom bukan pengganti subjek, melainkan pengganti objek. Maknanya Dave yang kita temui di konvensi itu
adalah pekerja hak asasi sivil yang dikenal baik. Nomor 2, contoh nomor 2 B. Amin's neighbor is keeping rabbits which I like very much. Contoh nomor 2 ini, contoh B maksud saya, ini juga tidak bisa di-reduce. Kenapa? Karena setelah connector which bukan verb melainkan subjek. Jadi gak bisa ini. Amin's neighbor is keeping rabbits which I like very much harus dalam bentuk yang sempurna seperti ini. Tidak boleh di-reduce. Karena which bukan pengganti subjek ini, tapi pengganti objek. Maknanya Amin's neighbor, tetangga Amin, is keeping rabbits, sedang memelihara kelinci, which I like very much, yang sangat saya sukai. Ini nggak bisa di-reduce. Sama dengan yang contoh A. Catatan 2, adjective clause kadangkala diapit dengan 2 koma. Jadi kadangkala adjective clause itu diapit 2 koma. Berarti kalau diapit 2 koma, dia menjadi apositif. Apositif itu materi nomor 3, kalau nggak salah nomor 3. Nomor 3 atau nomor 2 mungkin ya di videonya. Silakan tonton video 2 dan 3. Di situ ada materi tentang apositif, yaitu kata yang diapit 2 koma. Model adjective clause ini juga bisa dalam reduced form dan bahkan bisa diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau ada adjective clause diapit dengan 2 koma dengan syarat yang tadi itu, dengan syarat konektornya sebagai pengganti subjek tapi ya, itu bisa di-reduce, juga bisa diletakkan di awal setelah di-reduce. Contoh A ini. Istana Negara, which is located in Jalan Veteran Jakarta, is the home of the president. Istana Negara ini jadi subjek dari verb is yang di sini. Istana Negara, which is located in Jalan Veteran Jakarta, yang berlokasi di Jalan Veteran Jakarta, adalah istana presiden atau adalah rumah presiden. Rumah yang dimaksud di sini istana ya. Nah ini kan adjective clause ini, which is located in Jalan Veteran Jakarta, yang diapit dengan 2 koma. Kebetulan which-nya sebagai pengganti subjek. Kok tahu? Diikuti verb langsung. Ini bisa di-reduce. Bisa di-reduce menjadi istana negara. Karena di-reduce, maka konektor dan verb B-nya dibuang. Menjadi langsung located in Jalan Veteran Jakarta is the home of the president. Ketika sudah di-reduce seperti ini, nanti adjective clause yang sudah di-reduce bisa dipindah ke depan. Menjadi seperti ini. Located in Jalan Veteran Jakarta, Istana Negara is the home of the president. Berlokasi di Jalan Veteran Jakarta, Istana Negara adalah rumah presiden. Jadi bisa diletakkan di depan setelah selesai di-reduce. Kalau tidak di-reduce nggak bisa, jangan. Kalau seperti nomor 1 ini nggak boleh ada di depan, which is located in Jalan Veteran Jakarta, Istana Negara, nggak boleh ya. Yang boleh ada di depan seperti C ini kalau sudah di-reduce seperti contoh B. Kalau contoh A, kalimat lengkapnya, ini kan lengkap nih yang A, adjective clause-nya tidak boleh ada di depan. Yang boleh ada di depan seperti C ini kalau sudah di-reduce menjadi kalimat yang B ini. Itu saja barangkali untuk kali ini. Nanti contoh soalnya mengikuti pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan atau contoh soal adjective clause dalam bentuk reducing, model soal TOEFL. Terima kasih.